Selamat pagi semuanya. Saat ini kata-kata krisis sudah menjadi satu fenomena yang banyak orang tahu. Bahkan kalau ekstrimnya ngomong, anak SD pun ngerti kata krisis. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sharing dengan Anda karena saya mengalami masa krisis itu 2 kali. Yang pertama 97-98 ya. Tapi sebetulnya ada 2 kali, yang kedua adalah 2007-2008. Tetapi 2007-2008 bisa dikatakan Indonesia bukan krisis ekonomi tapi dunia. Tetapi yang kedua sebetulnya 2020 kemarin. Jadi saat COVID ya. Nah, bicara mengenai krisis saya nggak akan bisa menjelaskan karena sudah banyak pakar-pakar ekonomi dan semuanya sudah menjelaskan. Anda tinggal lihat YouTube dan sebagainya, Anda pasti dapat apa itu arti krisis. Tetapi saya mau ngomong saat ini, sharing dengan Anda, ngobrol dengan Anda tentang satu hal. Memangnya saya mau tanya sama Anda, krisis nggak krisis, apa sih pengaruh hidup untuk Anda? Pertanyaan saya ulang lagi ya. Pertanyaan saya sederhana, memangnya krisis nggak krisis, apa sih pengaruhnya buat hidup Anda? Kalau hari ini, mungkin kalau kita bicara orang-orang di kalangan tertentu atau kelompok tertentu, mungkin akan bisa menuai lah dan sebagainya ya, edukasi semua dan sebagainya. Dan hari ini kondisinya gara-gara kata krisis banyak orang yang mulai menahan pengeluaran. Alias bahasa sehari-harinya adalah ngirit. Ya. Sekarang saya mau tanya sama Anda Bapak Ibu, apakah dengan ngirit itu menjadi solusi dalam hidup Anda? Tidak. Kenapa? Anda ngirit pun harga kebutuhan meningkat. Saya hari ini cuma mau bilang begini Bapak Ibu. Buat kita yang mayoritas, saya termasuk mayoritas gitu ya. Krisis nggak ada krisis, itu sebetulnya nggak usah pusing Bapak Ibu. Hari ini Anda harus pusing dengan kondisi keadaan dan hidup Anda sendiri. Karena saat ini saya mau tanya, apakah memang kebutuhan, harga kebutuhan kita setiap harinya itu nggak pernah naik dari tahun-tahun sebelumnya? Anda pasti jawab, naik Pak. Nah kalau naik, bedanya apa dengan krisis? Bedanya naiknya bisa lebih tinggi kalau krisis. Bisa jadi kan gitu kondisinya. Karena BBM sudah naik lah, macam-macam lah beritanya penyebabnya, saya nggak perlu jelasin di konten ini. Sekarang kalau saya mengambil kesimpulan, saya mengalami 2 kali krisis. Bagi saya fokus kita nggak usah dikata krisis. Fokus kita itu adalah kita mengalami krisis kehidupan kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar, sedangkan pemasukannya tetap atau bahkan lebih kecil nilainya. Itu krisis kehidupan kita. Jadi kalau saya hari ini ngomong, kata krisis jangan terlalu dibesarkan dengan kondisi krisis ekonomi dunia. Tapi saya cuma mau hari ini bilang, krisis kehidupan kita tuh tiap hari krisis. Kenapa saya bilang tiap hari krisis? Kalau harga terus naik kebutuhan, sedangkan pendapatan yang kita terima tetap atau bahkan lebih kecil. Krisis Bapak Ibu, krisis rumah tangga, krisis keluarga. Nah krisis inilah yang membuat Anda stres, betul nggak? Sebagai enterprise network marketing, nah sekarang saya bicara di clue yang kedua. Gimana dengan network marketing pada saat kondisi krisis? Mengapa network marketing bisnis menjadi solusi di saat krisis? Karena bukan hanya untuk menambah income Anda, tetapi justru network marketing bisnis mengajarkan Anda untuk belajar menjadi seorang pengusaha. Di mana apa yang perlu diusahakan, apa pola pikir yang dibutuhkan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, semuanya itu disupport oleh network marketing, khususnya yang punya support sistem pendidikan. Pastikan Anda ikut dengan yang punya support sistem pendidikan karena itulah yang penting. Bapak Ibu, krisis kehidupan kalau kita bicara tentang sekedar materi atau uang yang kita butuhkan, memang akan lebih mudah
untuk dibicarakan. Karena apa? Karena solusinya nggak cuma network marketing bisnis untuk nambah penghasilan. Banyak sekali hari ini. Tetapi bagi Anda yang hari ini ingin merubah kondisi keadaan karena Anda ingin bukan berganti profesi, tetapi Anda ingin punya pola pikir yang berbeda, ingin punya value yang berbeda, network marketing bisnis juga akan membantu Anda memproses diri Anda untuk Anda bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Kenapa saya berani bicara seperti itu? Karena saya mengalami Bapak Ibu. Dan inilah yang saya syukuri sampai hari ini. Karena proses perubahan pola pikir, tindakan, semuanya karakter yang dulunya saya jelek sekali. Saya benar-benar mengalami krisis kehidupan. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi beratus-ratus kali. Kembali lagi, saya ditumbuhkan dan punya value karena network marketing bisnis yang punya support system. Dan tentunya hari ini apa yang Anda tonton itu menjadi salah satu support system pendidikan yang akan membantu Anda. Jadi kalau bicara kata krisis, jangan cuma fokus krisis karena berita makroekonomi. Karena semuanya lagi cerita krisis. Karena semuanya, kita nggak sadar kalau tiap hari banyak orang mengalami krisis kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya bersyukur belajar sebagai network marketing bisnis atau enterprise di network marketing bisnis. Kenapa? Karena untuk mengatasi krisis ini sebetulnya yang perlu kita rubah di awal adalah pola pikir kita. Nah kalau hari ini krisis nggak krisis, Anda tahu harga terus naik. Tiap tahun selalu ada yang namanya inflasi. Berarti harga kebutuhan kita tuh naik terus. Ya toh? Kalau kebutuhan kita naik terus, yang masuk tetap, ya tambah lama tambah krisis. Tambah lama tambah penurunan kondisi ekonomi kita semakin turun. Apa penyebab kalau dibandingkan kalau saya mengerjakan pada waktu bisnis network marketing di era krisis? Yang pertama yang perlu kita rubah adalah krisis pemikiran kita sendiri, yaitu pola pikir. Jadi kalau versuskan antara krisis dengan network marketing, sebetulnya bukan versus, tetapi kadang-kadang, ya saya bicaranya kadang-kadang ya, tapi seharusnya itu tidak kadang-kadang karena mayoritas sebetulnya. Banyak orang itu berubah kalau kondisi dirinya itu lagi tidak enak. Kalau lagi enak, biasanya sulit untuk berubah. Biasanya loh ya, saya mengatakan biasanya bukan berarti semua. Ya. Nah, makanya pola pikir di network marketing bisnis ini yang penting yang saya pelajari, yaitu apa? Jangan fokus untuk ngirit. Maksudnya apa? Memperkecil kebutuhan keinginan. Contoh misalnya, ini contoh ekstrim aja. Biasa saya makan steak harganya 60-70 ribu. Gara-gara berita krisis, sudahlah tak makan pecel aja harganya 6 ribu. Gitu ya. Nah ini kan jangan dibantah ya, karena gini, kalau dibantah steak sama pecel, enaknya enak steak, tapi sehatnya sehat pecel katanya. Wah ini sudah tidak, kita tidak memperdebatkan, tapi kita memperdebatkan nilai ekonomis. Nah pola pikir yang diajarkan di network marketing bisnis, yang pertama adalah jangan memperkecil kebutuhan keinginan, tapi perbesarlah lingkaran pendapatan Anda. Lah inilah jawaban dari krisis. Inilah yang Anda harus hadapi. Kondisi krisis makroekonomi nggak krisis pun harga tetap naik tiap tahun. Nah kondisi-kondisi inilah yang harus kita persiapkan ke depannya. Contoh, kita pernah tahu nggak harga obat turun harga? Ada Pak, generik, itu bukan turun harga Bapak Ibu, itu pengurangan kualitas. Kalau menurut saya. Jadi kondisi yang ada hari ini dengan krisis, kita harus menghadapi dengan pola pikir yang benar. Network marketing bisnis mengajarin saya untuk pola pikirnya benar dalam mengatasi krisis hidup kita. Jadi bukan krisis ekonomi yang kita takuti, tapi krisis hidup kita ini yang kita harus pikirkan. Pola pikirnya dulu dirubah. Gimana caranya memperbesar lingkaran pendapatan. Dan kondisi hari ini memperbesar lingkaran pendapatan semakin mudah sebenarnya.
kalau orang itu ngerti dan sadar. Maksudnya apa kok kenapa semakin mudah? Karena gini Bapak Ibu, dengan kondisi yang dulu tidak ada yang namanya digital atau online. Di mana kondisi dulu dari rumah itu nggak bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Tapi hari ini banyak orang bekerja di rumah, mohon maaf dalam artian itu istilahnya kalau mau menambah penghasilan dari rumah bisa kan? Dulu kan sulit kalau cuma dari rumah. Kecuali kalau kita memproduksi sesuatu dari rumah. Ya, tapi kalau kita nggak memproduksi sesuatu, hari ini orang dengan gadgetnya bisa menghasilkan sesuatu. Lah inilah yang hari ini kita harus persiapan di kondisi krisis. Karena krisis tidak terjadi cuma di makroekonomi dunia. Tapi krisis itu bisa terjadi sewaktu-waktu dalam hidup kita. Jadi saya nggak mau bahas krisis makroekonomi, tapi yang paling penting adalah gimana caranya hidup kita nggak kena krisis kan? Itu yang lebih penting, betul bukan Bapak Ibu? Anda bisa komen ya nanti di konten ini mengenai statement-statement ataupun apa silahkan. Dan kalau Anda ingin memberikan masukan, saya terbuka untuk hal itu. Jadi, bagaimana Pak nanti jawabannya krisis versus network marketing? Tidak akan versus. Network marketing bisnis memberikan solusi untuk Anda menambah income pendapatan. Nah ini yang penting. Kalau menambah income pendapatan itu berarti bukan versus tapi supporting. Di mana Anda bisa melakukan ini kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Itulah yang membuat krisis Anda akan tertangani. Jadi solusinya apa Pak? Solusinya sederhana. Network marketing bisnis itu menjadi peluang yang membuat lingkaran pendapatan Anda terus bertambah besar. Tinggal Anda mau melakukan atau tidak. Mau mengerjakan atau tidak. Mau menjalani tidak. Mau belajar atau tidak. Mau berubah atau tidak. Nah itu yang tadi saya sebutkan. Masalahnya banyak orang itu berubah kalau di kondisi ekonominya atau mohon maaf, kondisi hidupnya lagi nggak enak. Nggak mesti ekonomi soalnya kadang-kadang yang berubah hidup orang. Tapi mayoritas banyak di situ. Ya. Nah, inilah salah satu hal yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Karena krisis bukan terjadi cuma di ekonomi. Krisis itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Tiap dari kita pasti pernah mengalami krisis kehidupan. Dan krisis cuma satu yang membuat kita terus bisa bertahan karena perubahan. Network marketing bisnis, pengusaha itu adalah proses perubahan yang harus kita lakukan supaya membuat solusi dalam krisis kehidupan kita. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Jadi, kalau ada orang hari ini Anda ingin sharing dengan mereka, coba aja bicara, gimana krisis ini nanti hidupmu? Tiap orang mengalami krisis kehidupannya meskipun ekonomi dunia tidak krisis Bapak Ibu. Jadi network marketing menjadi salah satu solusi untuk Anda bisa tetap bukan hanya bertahan, tetap eksis, bahkan semakin lebih baik kehidupan Anda karena Anda mau untuk berubah. Sukses selalu dalam menghadapi krisis dan yang penting jangan sampai Anda krisis percaya diri. Jangan sampai Anda krisis apakah saya mampu atau nggak mampu. Jangan sampai Anda krisis apakah hidup saya bisa berubah. Semua hal-hal seperti itu sudah banyak jawabannya. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Anda mau krisis kehidupan? Saya percaya Anda tidak ingin mengalami kehidupan yang krisis. Karena itu tidak enak Bapak Ibu. Selamat berjuang, selamat berubah, dan tentunya krisis adalah lompatan untuk hidup Anda lebih baik. Sukses selalu untuk Anda, para enterprise network marketing bisnis. Selamat pagi!